Suling Emas, Jilid 16, Bagian 2. Dengan girang Busong juga bangkit berdiri dan hatinya lega sekali. Butek Lojin, apakah kau mengaku kalah? Busong, selain ilmu bermain catur, juga tenaga LW-mu lumayan. Kau murid siapa? Suhu Kim Mo Taisu berkenan memberi sedikit pelajaran kepada saya. Oh, kiranya murid Kim Mo Taisu? Hahaha, benar-benar tidak kusangka. Orang gila itu punya murid sebaik ini? Berapa tahun kau belajar ilmu silat dari si gila itu? Tak senang hati Busong mendengar suhunya disebut orang gila, dan sama sekali tidak dipandang mata oleh kakek ini. Padahal ia tahu benar betapa di dunia Kang Ou gurunya adalah seorang tokoh besar yang disegani kawan atau lawan. Akan tetapi, ia menjawab juga, hanya 2 tahun. Dibanding dengan suhu, saya belum ada 1/10-nya. Mendadak kakek itu menggerakkan tubuhnya dan alangkah kagetnya Busong. Karena tanpa peringatan apa-apa, kakek itu sudah menyerangnya dengan pukulan yang hebat sekali karena mendatangkan angin berciutan. Pukulan tangan kiri kakek dengan jari tangan terbuka itu menusuk ke arah dadanya. Cepat Busong miringkan tubuh mengelak. Akan tetapi, pukulan susulan tangan kanan kakek itu memasuki bagian lambung kiri. Kecepatan serangan susulan ini tidak memungkinkan Busong mengelak lagi. Terpaksa ia mengerahkan tenaga pada lengannya dan menangkis. Dukek! Tubuh kakek itu tergetar sehingga burung hantu yang hinggap di pundaknya mengeluarkan suara keras lalu terbang ke atas. Akan tetapi, tubuh Busong terlempar ke belakang seperti layang-layang putus talinya. Orang muda itu terhuyung-huyung, dan setelah beberapa meter jauhnya, barulah ia berhasil mempertahankan diri agar tidak sampai terbanting jatuh. Cepat ia memutar tubuh menghadapi kakek itu, lalu menegur, Butek Lojin, apakah begitu mudah kau melupakan janji taruhanmu? Akan tetapi, kakek itu menjawab dengan makian, bocah lancang. Berani kau main gila dan membohongi seorang tua bangka seperti aku? Kakek itu tertawa mengejek. Kau kira aku begitu bodoh? Jangankan belajar kepada Kim Mo Taisu si gila itu, biarpun kau belajar dari aku sendiri, tak mungkin kau seperti sekarang ini. Aku bersumpah bahwa aku tidak membohong. Sudahlah, keluarkan suling emas itu dan kau ajari aku meniup suling. Busong kaget. Tak disangkanya kakek ini seorang yang sama sekali tidak merasa malu untuk melanggar janjinya. Kalau begini, percuma saja ia tadi mati-matian menggunakan otak untuk memenangkan pertandingan catur. Butek Lojin, benar-benarkah kau tidak malu melanggar janjimu? Kau sudah kalah bermain catur, berarti kau harus memenuhi taruhanmu. Jangan banyak cerewet. Aku minta pinjam suling dan minta kau mengajar tiupan suling, sama sekali tidak pernah kujanjikan. Hayo cepat keluarkan suling emas itu, jangan kau bikin marah orang tua seperti aku. Busong maklum, bahwa kakek ini hanya menggunakan ucapan tipuan, akan tetapi sesungguhnya ingin merampas suling berikut rahasianya. Akhirnya ia toh harus melawan dengan kekerasan juga. Maka ia berdiri tegak, menggeleng kepala dan menjawab, Butek Lojin. Suling adalah alat musik untuk menenangkan hati dan pikiran, dan menjadi pegangan seorang yang suka akan kesenian dan kesusastraan. Aku sudah berjanji takkan memberikan benda ini kepada siapapun juga. Harap kau jangan memaksa. Kakek itu berjingkrak-jingkrak saking marahnya. Bocah sial, semua tokoh Kang Ou tidak ada seorang pun berani membantah perintahku. Apa kau sudah bosan hidup? Serang dia. Ia membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah Busong. Agaknya ini merupakan perintah bagi burung hantu yang terbang berputaran di atas, karena tiba-tiba burung itu mengeluarkan pekik menyeramkan. Lalu seperti sebuah peluru kendali, burung itu meluncur ke arah muka Busong, menyerang dengan paruh dan kedua cakarnya, ditambah kedua sayapnya yang menamparkan. Busong sudah siap siaga. Sungguh pun ia tidak mengira bahwa binatang itu yang akan mewakili si kakek menyerangnya. Namun karena ia sudah siap, dengan mudah saja ia berhasil mengelak dengan merendahkan dirinya. Burung itu menyambar lewat di atas kepalanya, akan tetapi luar biasa sekali burung ini. Begitu sambarannya luput, secara tiba-tiba ia dapat menghentikan luncuran tubuhnya dan dengan gerakan sayap ia sudah membalik, lalu menerjang lagi mengarah sepasang mata Busong. Cepat dan tak terduga-duga gerakan ini, sehingga biarpun Busong sekali lagi mengelak, burung itu masih berhasil menggores pipi kanan Busong dengan cakarnya. Luka di pipi itu tidak berbahaya, hanya luka kulit, namun mengeluarkan darah menetes-netes. Butek Lojin tertawa terkekeh-kekeh dan bertepuk-tepuk tangan. Mendengar ini, bangkit kemarahan di hati Busong. Ia mulai panas, apalagi burung itu kini sudah menyambar pula dari depan.
Tadi Busong sampai terkena cakaran karena ia kurang hati-hati dan sama sekali tidak menduga bahwa binatang itu dapat bergerak secepat itu, atau ada juga sedikit sikap memandang rendah. Burung hantu itu hanya seekor burung sebesar ayam, tentu saja ia tadinya memandang rendah. Siapa kira, burung itu ternyata bukanlah burung biasa dan memiliki gerakan cepat dan berbahaya. Bahkan gerak-geriknya seperti seorang ahli silat yang terlatih baik. Kini dengan gerakan ekor dan sayapnya, burung itu sudah membalik lagi dan menerjang Busong, seperti tadi menyerang muka, paruhnya menusuk di antara kedua mata, sayapnya menghantam kanan kiri kepala bagian pelipis, kedua cakarnya mencengkeram ke arah tenggorokan. Serangan hebat yang boleh dikatakan serangan maut. Namun Busong selain marah juga sudah siap dan waspada. Kini ia tidak mau mengelak, melainkan mengulur tangan kanan ke depan menyambut burung itu dengan cengkeraman dari samping. Cengkeraman tangan Busong ini hebat karena mengandung pengerahan tenaga dalam yang amat kuat. Kalau burung itu kena dicengkeram oleh jari-jari tangan kanan Busong, pasti akan hancur. Burung itu ternyata hebat, paruhnya mengeluarkan teriakan keras. Agaknya ia kaget menghadapi cengkeraman tangan yang amat kuat itu, dan secara luar biasa tubuhnya membalik ke atas dan cengkeraman tangan Busong luput. Bahkan susulan hantaman tangan kiri Busong yang dilancarkan menyusul cengkeramannya juga tidak dapat menyusul kecepatan gerakan burung itu dan hanya menyerempet ekornya sehingga 3 helai bulu ekor burung itu rontok. Si burung hantu agaknya menjadi marah sekali. Dari atas ia menyambar turun dengan kecepatan roket, menerjang kepala Busong. Kagetlah orang muda ini. Cepat ia miringkan tubuh menggerakkan kepala, namun pita rambutnya masih terkena cengkeraman dan terlepaslah rambutnya. Busong tidak diberi kesempatan karena lagi-lagi burung itu sudah menerjangnya sambil mengeluarkan pekik menyeramkan. Benar-benar seekor burung luar biasa, pikir Busong. Kali ini Busong mengangkat lengan kanan melindungi kepala, akan tetapi ia sengaja tidak balas menyerang, melainkan memberikan lengannya sebagai umpan dan penutup kepala. Agaknya burung itu yang juga penasaran tak pernah dapat mengenai kepala lawan, kini hendak melampiaskan kemarahannya kepada lengan itu. Ia mencengkeram, mematuk dan menamparkan lengan kanan Busong. Namun, begitu kedua cakarnya mencengkeram lengan kanan Busong yang kulitnya keras licin karena penuh hawa sakti sehingga kuku-kuku burung tajam meruncing itu hanya merobek baju, tangan kiri Busong bergerak menghantam, tepat mengenai punggung burung itu. Bukek, burung itu mengeluarkan pekik keras lalu tubuhnya mencelat, kedua sayapnya berusaha terbang namun sia-sia, ia jatuh lagi seperti sebuah batu, berdebuk di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa lagi karena tulang-tulang punggungnya remuk dan dagingnya hancur. Dari paruhnya keluar darah. Wah, berani kau membunuh burungku yang kupelihara puluhan tahun, bentak Butek Lojin marah. Aku hanya membela diri, bantah Busong. Burungmu yang menyerang dan hendak membunuhku. Busong membereskan rambutnya yang terlepas aut-autan, mengikat kembali dengan sutra pengikat rambut yang tadi terlepas dan jatuh ke tanah. Kakek itu menarik napas panjang. Nah, kau keluarkan suling emas itu cepat-cepat. Busong dongkol sekali. Kalau saya tidak mau menuruti permintaanmu, bagaimana Butek Lojin? Mau atau tidak? Masa bodoh, pokoknya kau harus keluarkan suling emas itu. Jawaban ini disusul tangan kakek itu yang diulur ke depan mencengkeram dada Busong. Dari tangan kakek itu menyambar hawa pukulan yang amat dahsyat, sehingga belum juga tangan kakek itu mendekati dada, Busong sudah merasa betapa dadanya tergetar hebat. Cepat kakek itu terus saja maju hendak mencengkeram pundaknya. Busong mengerahkan tenaga dan melawan mati-matian. Dengan gerakan yang gesit ia berhasil mengelak, lalu dari samping ia membalas dengan pukulan tangan kiri. Biarpun baru belajar 2 tahun lebih, akan tetapi karena memang dasar-dasar ilmu silat tinggi sudah ada padanya, maka Busong sudah berhasil mewarisi ilmu-ilmu simpanan Kim Mo Taisu, yaitu ilmu silat tangan kosong Bian Sin Kun atau tangan kapas sakti, Kep Jit Seng Kun atau ilmu silat 17 bintang, Pat Sian Kiam Hoat atau ilmu pedang 8 dewa dan Lo Hai San Hoat atau ilmu kipas mengacau lautan. 4 ilmu ini adalah ilmu silat pilihan, tingkatnya tinggi dan hanya dapat dimainkan oleh orang yang memiliki sinkang sempurna, karena setiap gerakan selalu harus disertai pengerahan tenaga Elwekang. Oleh karena ini, maka pukulannya ke arah dada kakek itu pun bukan pukulan biasa, dan sebelum tiba di tubuh orang sudah didahului angin pukulan yang dahsyat pula. Namun kakek itu amat luar biasa gerakannya. Hanya dengan kepretan jari tangan saja ia berhasil menghalau serangan balasan Busong, kemudian dengan gerak ilmu silat aneh sekali ia mulai mendesak Busong. Pemuda ini maklum akan kesaktian lawan, maka ia melawan sekuat tenaga.
Namun ia kalah cepat, sehingga untuk 3 kali serangan lawan ia hanya dapat membalas 1 kali saja. Wah, kau bohong, kau bohong. Kakek itu menyerang, mendesak sambil memaki-maki. Bu Song diam saja. Bagaimana ia dapat menjawab kalau seluruh perhatiannya harus ia curahkan untuk menjaga diri agar jangan sampai terkena pukulan lawan yang lihai ini? Masa belajar 2 tahun sudah memiliki kepandaian seperti ini? Kau bohong atau memang kau seorang manusia luar biasa? Sambil bicara, kakek pendek itu melakukan gerakan yang amat aneh dan cepat. Tanpa dapat dicegah lagi, dalam serangkaian serangan yang susul-menyusul, lutut Bu Song terkena ciuman ujung kaki telanjang itu hingga pemuda ini terguling. Tentu saja Bu Song terkejut sekali. Begitu tubuhnya mencium tanah, dengan gerakan lincah ia gerakkan kaki tangannya menekan dan sekaligus tubuhnya sudah mencelat ke atas dan berdiri kembali. Malah kini ia mengeluarkan suling emas dari balik bajunya dan serta-merta Bu Song menyerang dengan ilmu silat Pat Sian Kiam Hoat. Ia tidak berpedang, maka suling itu dapat ia pergunakan sebagai pedang. Hebat sekali gerakan Pat Sian Kiam Hoat ini, dan ternyata suling itu juga merupakan benda mukjizat karena sekali berkelebat telah membentuk segulung cahaya kekuningan yang menyilaukan mata, bahkan mengeluarkan bunyi melengking aneh karena dalam gerakan itu lubangnya kemasukan angin seperti ditiup. Butek Lojin mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya ia lempar ke belakang, terus ia bergulingan menjauh di atas tanah. Setelah melompat berdiri, ia memandang kaget dan kagum. Wah, hebat ilmu pedangmu, tidak kecewa kau menjadi murid Kim Mo Taisu. Akan tetapi, 2 tahun, tak mungkin. Dan suling emas itu, hebat pula. Akan tetapi sambil bicara, kakek itu sudah menerjang maju lagi. Dengan gerakan aneh dan cepat, tubuhnya miring-miring kemudian menerjang Bu Song dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin menderu. Bu Song yang sudah bertekad bulat tidak hendak menyerahkan sulingnya mentah-mentah dan hendak melawan sekuat tenaga, menyambut bayangan kakek yang berkelebatan itu dengan gerakan sulingnya. Ia tetap mainkan Pat Sian Kiam Hoat, bahkan kini tangan kirinya ia gerakkan dengan ilmu Lo Hai San Hoat. Biarpun ilmu silat ini adalah ilmu silat yang khusus diciptakan Kim Mo Taisu untuk mainkan senjata kipas, akan tetapi dapat juga dimainkan dengan tangan kosong. Gerakan kipas menamparkan dilakukan dengan jari-jari dikembangkan, adapun totokan ujung gagang kipas dapat diubah menjadi totokan jari tangan. Kembali Butek Lojin memuji-muji. Kakek yang tak pernah mau kalah dan merasa bahwa dialah orang nomor 1 di dunia ini tidak memuji kosong belaka. Dalam hatinya ia benar-benar memuji. Baru sekali ini selama hidupnya ia bertemu dengan seorang muda yang begini hebat kepandaiannya. Apalagi kalau diingat bahwa orang muda ini hanya belajar silat selama 2 tahun. Dia sendiri merasa tidak sanggup mendidik murid yang bagaimana berbakat pun selama 2 tahun menjadi sehebat ini. Pertandingan kini berlangsung lebih hebat daripada tadi. Memang Bu Song seorang luar biasa. Dia memang kurang latihan kalau dibandingkan dengan lawannya. Akan tetapi, gerakan-gerakannya sudah hampir sempurna. Apalagi suling emas di tangannya itu ternyata cocok sekali dipakai mainkan Pat Sian Kiam Hoat. Tubuhnya tidak nampak lagi, lenyap saking cepatnya gerakan kaki tangan dan terselimut gulungan sinar kuning menyilaukan mata dari suling itu. Gulungan sinar ini memanjang dan membentuk lingkaran-lingkaran seperti seekor naga emas bermain-main, sedangkan tangan kirinya melancarkan pukulan-pukulan yang mengeluarkan bunyi angin berciutan. Namun lawannya adalah seorang sakti dan luar biasa, memiliki sinkang yang jauh melampaui manusia biasa sehingga Bu Song selalu masih terdesak. Ketika tangan kirinya menamparkan ke arah pelipis kanan kakek itu, Butek Lojin tertawa dan meloncat ke atas, membiarkan jari-jari tangan Bu Song bertemu dengan pundaknya. Plakek, Bu Song kaget sekali, tangannya serasa hancur dan panas. Selagi ia hendak melompat ke belakang, kakek itu sudah menyambar ke depan, tangan kanan kakek itu mencengkeram ke arah matanya, sedangkan tangan kiri merampas suling. Bu Song terkejut melihat tangan yang menyambar ke arah mata. Lengah sedikit saja tentu matanya akan menjadi buta, atau setidaknya mukanya akan terluka dan bercacat. Terpaksa ia mengelak, karena perhatiannya tercurah sepenuhnya menghadapi bahaya mengerikan ini, ia tidak dapat mencegah lagi sulingnya terampas. Ia hanya merasa betapa tiba-tiba pergelangan tangan kanannya tertotok dan menjadi seperti lumpuh, kemudian sulingnya terlepas dari genggamannya. Dengan nekat ia melancarkan tendangannya mengenai pantat kurus si kakek tua yang sudah membalikkan tubuh setelah berhasil merampas suling, dan tubuh kakek itu terlempar ke atas tinggi sekali dan tidak turun lagi. Bu Song terheran dan memandang ke atas.
Kiranya kakek itu sudah duduk di atas cabang sebatang pohon, duduk menggantungkan kedua kakinya dan kedua tangannya menimang-nimang suling emas, mengelus-elusnya dan mengintai lubang-lubangnya. Kemudian kakek itu meniup-niup lubang suling. Memang suling itu bisa berbunyi, akan tetapi bunyinya tidak karuan dan menyakitkan telinga. Memang kakek aneh ini selamanya tidak pernah meniup suling. Beberapa kali ia berusaha meniup, bahkan mengerahkan hikangnya, akan tetapi dalam hal meniup suling, ilmu hikang tidak dapat menolong banyak. Makin kuat angin memasuki lubang, makin tidak karuan bunyi suling, bahkan ketika kakek itu meniup sekerasnya, terlampau banyak tenaga angin memasuki lubang, sehingga yang keluar hanya suara mendesis saja. Akhirnya kakek itu berhenti meniup, memijit-mijit kedua pelipisnya yang merasa lelah dan berdenyut, mulutnya merengut kecewa. Hei, hayo kau ajari aku meniup suling. Benda ini diperebutkan semua orang. Apa sih kegunaannya kalau aku tidak pandai meniup dan melakukannya? Bu Song sudah dapat menguasai dirinya. Ia mendapat kenyataan pahit betapa kesaktian kakek itu mengandalkan kepandaian silat. Mengingat akan kesaktian kakek itu, belum tentu kalau seorang tokoh seperti itu suka melanggar janji. Mungkin kakek ini memang benar-benar hanya ingin meminjam suling emas dan mempelajari bunyinya serta tahu rahasianya. Mungkin kakek ini hanya tertarik karena semua orang memperebutkannya, karena benda ini adalah benda keramat pemberian seorang kakek yang dianggap manusia dewa, yaitu Bu Kexiansu. Butek Lojin sudah sedemikian saktinya, kiranya sukar dicari tandingnya di atas dunia ini, maka untuk apakah kakek itu menginginkan suling emas? Tentu hanya karena ingin tahu. Maka Bu Song lalu menjawab, Butek Lojin adalah seorang Lo Qianwei yang sakti dan berkedudukan tinggi. Betulkah kali ini tidak melanggar janji, hanya akan meminjam suling dan belajar meniupnya? Kalau betul demikian, saya yang muda tentu saja akan suka sekali memberi petunjuk tentang ilmu meniup suling kepada Lo Qianwei. Hahaha, begitu baru anak baik. Tiba-tiba tubuh kakek itu melayang turun dan ia sudah duduk di atas batu besar sambil melambaikan tangan menyuruh Bu Song mendekat. Coba kau beritahu, bagaimana memegangnya, bagaimana meniupnya dan bagaimana membuka tutup lubang-lubangnya? Bu Song memberi petunjuk sedapatnya, bahkan ia memberi contoh membunyikan suling itu, dari nada rendah sampai nada tertinggi. Akan tetapi, dasar kakek itu sudah terlalu tua, sudah terlambat untuk belajar, apalagi mempelajari seni musik yang membutuhkan bakat. Bukan main sukarnya, jari-jari tangannya canggung kaku, bibirnya sukar meniup sempurna karena terganggu kumis tebal dan ia tidak memiliki perasaan peka akan bunyi seperti perasaan seniman. Lebih 2 jam kakek itu meniup-niup sampai sepasang matanya melotot dan kedua pipinya kembung, hasilnya sia-sia belaka. Yang dikeluarkan dari suling hanya suara merengek-rengek seperti kucing terinjak ekornya. Tiba-tiba kakek itu menghentikan usahanya belajar, mendengus-dengus dan dari matanya keluar 2 butir air mata yang besar-besar. Kiranya saking marah dan jengkelnya melihat hasil kosong usahanya, kakek itu sampai mengeluarkan air mata. Tidak ada gunanya, suling sialan, tidak ada gunanya. Hanya suara iblis yang keluar dari lubangnya. Untuk apa diperebutkan? Suling keparat, lebih baik dihancurkan. Setelah berkata demikian, berulang-ulang kakek itu menghantamkan suling itu kepada batu yang didudukinya. Terdengar suara keras dan tampak bunga api berpijar keluar ketika suling bertemu dengan batu. Lo Qianwei, jangan! Bu Song kaget dan mencegah sambil melangkah maju karena ia khawatir kalau sulingnya akan rusak. Akan tetapi, sebuah dorongan tangan kiri kakek itu mengeluarkan angin yang menghantam dadanya dan membuat Bu Song terpelanting ke belakang. Kakek itu agaknya makin marah ketika mendapat kenyataan bahwa suling itu tidak rusak sama sekali biarpun ia pukul-pukulkan ke batu, bahkan batunya yang remuk-remuk di bagian yang dipukul suling. Lo Qianwei, harap jangan marah. Suara suling itu dapat dibarengi bunyi sajak, baru selaras dan nikmat didengar, dalam gugupnya Bu Song sengaja bicara terus terang akan rahasia suling. Tangan yang sudah diangkat untuk menghantamkan suling sekuatnya pada batu itu berhenti bergerak. Kakek itu memandangnya seperti orang terheran-heran. Kau tahu pula akan kitab kuno yang dibawa Ciu Guanliong? Apakah begitu kebetulan, sehingga engkau mendapatkan kitab itu pula? Bu Song menggeleng kepala. Kitab apakah, Lo Qianwei? Saya hanya pernah mendengar suhu bersyair yang katanya suhu dengar dari Lo Qianwei Bu Kexiansu dan yang ternyata menjadi timpalan bunyi suling ini. Berubah wajah kakek itu, matanya bersinar-sinar. Bagaimana bunyinya? Hayo perdengarkan padaku, bagaimana bunyinya? Lo Qianwei, syair dan bunyi suling harus dilakukan bersama,
barulah dapat dinikmati perpaduannya yang luar biasa. Oleh karena hal ini membutuhkan dua orang, maka biarlah Lo Qianwei menghafal bunyi syair, kemudian kita berdua mainkan lagu mukjizat ini. Lo Qianwei yang membaca syair dan saya yang menyuling. Boleh, boleh, kakek itu berkata tak sabar. Lekas kau perdengarkan, akan kuhafalkan. Ada muncul dari tiada, betapa mungkin mencari sumber tiada. Mengapa cari ujung sebuah mangkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Bu Song sengaja memilih syair terakhir dari kitab kuno itu yang telah membuat Ciu Bun girang luar biasa. Mula-mula Butek Lo Jin mengikuti dan meniru bunyi syair sebaris demi sebaris, kemudian setelah hafal, kakek itu berseri-seri wajahnya, sajak itu dihafal berulang-ulang dan makin lama suaranya menjadi makin nyaring. Tiba-tiba kakek itu menubruk dan meloncat, kedua lengannya merangkul pundak Bu Song dan memeluknya. Anak baik, lekas kau tiup suling ini, lekas beri kesempatan telingaku mendengar perpaduannya. Bu Song lalu duduk bersila, sambil berkata, mulailah, Lo Qianwei, saya akan mengiringi dengan bunyi suling. Kakek itu pun melompat berdiri di atas batu besar, membusungkan dada, menengadah ke langit, lalu membaca syair itu kuat-kuat dengan suara dilagukan seperti yang dipelajarinya dari Bu Song tadi. Lambat-lambat keluarnya suara itu, dan berirama. Suara suling yang ditiup Bu Song mengiringi, dan karena Bu Song berusaha memenangkan hati kakek itu dengan cara ini, maka ia mencurahkan seluruh perhatian dan perasaannya sehingga suara suling itu luar biasa sekali, menggetar-getar dan mengalun, menggores perasaan. Mula-mula kakek itu tampak gembira, suaranya makin nyaring dan setelah habis syair itu ia baca, ia mengulanginya lagi dari permulaan, makin lama suaranya makin penuh perasaan, matanya bersinar-sinar, kulit mukanya sebentar pucat sebentar merah, dan tak lama kemudian air mata bertitik-titik turun dari kedua matanya. Suaranya mulai menggetar-getar, kemudian menjadi parau dan akhirnya ia tidak melanjutkan nyanyiannya, melainkan jatuh duduk di atas batu terisak-isak menangis, menjambak-jambak rambutnya seperti orang gila, kemudian tertawa-tawa dan menangis lagi. Bu Song kaget sekali, sungguh jauh berbeda akibat yang menimpa diri kakek ini kalau dibandingkan dengan Ciu Bun. Sastrawan itu menerima hikmat perpaduan suara mukjizat itu dengan penuh kebahagiaan, sebaliknya kakek ini menjadi seperti orang gila. Butek Lo Jin masih terisak-isak, kemudian ia meloncat turun dari atas batu, berjingkrak-jingkrak dan tertawa-tawa, meloncat lagi ke atas batu dan akhirnya ia terduduk dengan lemas. Duduk bersila seperti orang bersemedi, kedua lengannya bersilang di depan dada, mukanya menunduk dan ia tidak bergerak-gerak lagi seperti berubah menjadi arca. Bu Song melihat semua tingkah kakek itu dengan mata terbelalak. Pemuda ini masih duduk bersila di atas batu lain, 3 meter jauhnya dari tempat kakek itu. Tadinya ia terheran-heran dan tidak dapat menduga apa yang selanjutnya akan terjadi. Ia tidak tahu apakah akibatnya nanti akan baik baginya atau tidak. Namun harus ia akui bahwa perpaduan suara itu benar-benar mengandung sesuatu kemukjizatan yang luar biasa. Dia sendiri hanya merasa betapa nikmat paduan suara syair dan suling itu. Tadinya ia girang melihat betapa kakek itu menangis dan menjambaki rambutnya, kini ia merasa khawatir karena kakek itu diam seperti berubah menjadi batu. Dengan hati-hati ia memanggil, Lo Qianwei, kakek itu tidak menjawab. Bu Song bukan seorang bodoh. Seharusnya ia menggunakan kesempatan ini untuk pergi dengan aman, membawa pergi suling emas yang dicari oleh orang-orang pandai itu. Akan tetapi, dia seorang yang memiliki dasar hati penuh welas asih atau belas kasihan kepada orang lain. Melihat kakek itu seperti orang berduka, ia menjadi iba hati dan perlahan ia meniup lagi sulingnya, lirih namun amat merdu karena ditiup dengan penuh perasaan. Belum habis ia meniup suling, kakek itu bergerak lalu mengangkat mukanya memandang kepada Bu Song. Ternyata kedua matanya merah dan basah. Bu Song, lekas kau mainkan semua jurus Pat Jiu Kiam Hoat dengan suling itu. Jangan melawan kalau aku menotok dan memukulmu. Hanya inilah yang dapat kulakukan untuk membalas budimu yang telah membuka mata hatiku. Mulailah, anak baik. Bu Song tidak tahu apa yang akan dilakukan kakek itu. Akan tetapi, karena ia maklum bahwa menghadapi kakek ini ia sama sekali tidak berdaya, maka ia tidak membantah dan menyerahkan keselamatan dirinya kepada Tuhan. Mulailah ia mainkan suling itu dengan jurus pertama dari Pat Sian Kiam Hoat. Tiba-tiba berkelebat bayangan kakek itu yang melayang turun dari atas batu dan ketika melakukan gerak jurus pertama, Bu Song merasa betapa lambungnya tertotok.
Ia kaget namun tidak melawan dan bukan main herannya karena jurus pertama yang dilakukan dengan tusukan suling dari pinggang itu sama sekali tidak terganggu oleh totokan, malah ia merasa betapa hawa sakti di tubuhnya tersalur keluar melalui lambung yang baru saja terkena totokan, sehingga jurus yang ia gerakkan itu mengandung tenaga yang jauh lebih kuat daripada biasanya. Bu Song menjadi girang, lenyap semua sisa kekhawatirannya karena ia maklum bahwa kakek ini membantu membuka pintu dalam tubuh agar hawa sakti yang ia salurkan dari pusat dapat lancar. Ia teringat akan cerita suhunya bahwa ilmu semacam ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Penggunaan hawa sakti dalam tubuh untuk disalurkan ke dalam tubuh orang lain, seperti dalam pengobatan, jika dilakukan justru akan membahayakan tubuh penolong itu sendiri. Namun Bu Song tidak sempat mencegah lagi. Ia sudah bersilat menghabiskan 16 jurus Pat Sian Kiam Hoat gubahan suhunya dan 16 kali pula ia merasa ditotok dan dipukul di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya oleh kakek itu yang melakukannya dengan amat cepat dari belakang, kanan kiri atau dari depan. Begitu selesai mainkan Pat Sian Kiam Hoat, Bu Song menyimpan sulingnya dan cepat menengok. Kiranya kakek itu sudah bersila lagi di atas batu, mukanya pucat seperti mayat, matanya tertutup dan sama sekali tubuhnya tidak bergerak. Bu Song meloncat mendekati dan memanggil lirih, Lo Qianwei. Kakek itu tidak menjawab. Melihat keadaan orang yang pucat dan payah, makin yakin hati Bu Song bahwa kakek itu telah mengorbankan diri dan menurunkan ilmu yang hebat kepadanya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ia menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Lo Qianwei, banyak terima kasih Ticu haturkan atas budi kebaikan Lo Qianwei. Kembali tidak ada jawaban, sampai lama Bu Song berlutut. Karena tidak ada suara apa-apa dari kakek itu, Bu Song mengangkat muka memandang. Hatinya khawatir, kakek itu duduk seperti mayat kaku. Ia meloncat ke atas batu dan mengulur tangan meraba. Bukan main kagetnya ketika meraba dada, sama sekali tidak ada tanda-tanda kakek itu bernapas. Juga jantung di dada tidak terasa detiknya. Bu Song meraba pergelangan tangan. Juga tidak berdetik. Tangan yang ditaruh di depan hidung kakek itu pun tidak merasai hembusan napas. Kakek ini telah mati, karena menyangka bahwa kakek itu mati kehabisan tenaga setelah membantunya menyempurnakan gerakan dengan bantuan hawa sakti tadi, Bu Song menjadi terharu dan tak terasa lagi ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil menitikkan air mata. Kemudian ia melompat turun, mencari tempat yang baik untuk membuat lubang di tanah. Tak jauh dari situ, sekira 10 meter jauhnya, terdapat sebatang pohon. Di bawah pohon itulah Bu Song lalu menggali lubang, hanya menggunakan sebuah batu runcing dibantu tangannya dengan pengerahan tenaga dalam. Matahari telah condong ke barat ketika akhirnya pekerjaannya selesai. Sebuah lubang yang cukup lebar dan dalam telah terbuka. Selagi ia hendak menghampiri kakek yang duduk bersila dan disangka mati itu, mendadak tubuh itu melayang langsung ke dalam lubang itu, dan kini duduk di dalam lubang dalam keadaan bersila.